inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih dapat mendengarkan kajian di kediaman Mas Taufik dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah hujan malam hari ini menjadikan hujan rahmah bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat karena hujan. Biasanya bawa jas hujan, ini kok pas nggak bawa, ketinggalan. Subhanallah. Berhenti ke Indomaret nyari jas hujan nggak ada, habis. Akhirnya berhenti Indomaret yang selanjutnya baru ada. Jadi dimaafin. Ini dari cuaca yang seperti ini saya teringat akan suatu hadis, bukan hadis, suatu cerita daripada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Yang mana suatu ketika Hudzaifah bin Yaman ini bercanda dengan Sayyidina Umar. Datang kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, "Wahai Umar, ya Umar, ana uhibbul fitnah wa akrahul haq wa usalli bila wudu wa afirru minar rahmah wa li ma laysa lillahi bil ardi wa la fis sama." Beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, uhibbul fitnah, aku itu cinta dengan fitnah." Kemudian dia juga mengatakan, "Wa akrahul haq, aku benci dengan hak kebenaran." Terus dia juga mengatakan, "Wa afirru minar rahmah," dan juga aku lari daripada rahmat. Kemudian dia juga mengatakan, "Wali ma laysa lillahi fil ardi wa la fis sama," dan aku mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah, baik di bumi maupun di langit. Dia punya sesuatu yang Allah nggak punya. Kemudian Sayyidina Umar langsung marah. Apa ini? Perkataan apa ini? Kamu mengatakan suka dengan fitnah, bahkan kamu mengatakan aku mempunyai sesuatu yang tidak Allah miliki. Apa maksudmu, Hudzaifah bin Yaman? Apakah kamu menghina agama Islam ini? Apakah kamu melecehkan syariat? Bahkan Sayyidina Umar pada saat itu langsung ingin menebas kepalanya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman ini. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman ketakutan dan mengatakan, bentar Sayyidina Umar, bentar. Nah, ini Sayyidina Umar dilawan. Jenengan lewat yang ngarepe Kanjeng apa Sayyidina Umar guyonan koyok ngene ya insyaallah nyawani lah. Sayyidina Umar itu adalah salah satu-satunya sahabat, bahkan diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan manusia yang paling berani selama kehidupan di dunia ini kecuali hanya satu tok, Sayyidina Umar bin Khattab. Gak ada yang lebih beraninya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan diceritakan nih, melenceng sedikit, bahkan diceritakan pada saat itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam berkat doa daripada Nabi Muhammad SAW. Doa yang mana pada saat itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Sayyidina Umar, dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Umar bin Hisham." Kemudian dikabulkan oleh Allah, yaitu diberikan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah doanya cuma Sayyidina Umar bin Khattab saja. Kalau kita murojaah dalam kitab Tarikhul Hawadits karangan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, di situ disebutkan bahwasanya ada suatu riwayat yang mana Rasulullah doanya hanya, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab." Akhirnya diberikan kekuatan oleh Allah, Sayyidina Umar masuk Islam. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, semua pintunya orang-orang kafir digedor satu persatu. Bahkan pintunya Abu Jahal digedor. "Assalamualaikum." Nah, ibarat kalau kula jenengan "Assalamualaikum" digedor, dibuka oleh wong kafir ini. Beliau mengatakan, "Aku masuk Islam sekarang. Kamu mau bunuh aku, silahkan bunuh aku." Bayangkan, satu persatu rumahnya orang-orang kafir itu digedor sama dia. Semuanya ketakutan, gak ada yang berani. Nah, ini ketika Sayyidina Hudzaifah bin Yaman bercanda dengan Sayyidina Umar, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman langsung yang menjawab. Riwayat yang kedua, datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datang melihat bahwasanya Sayyidina Umar ingin membunuh Hudzaifah bin Yaman, dilerai oleh Sayyidina Ali. "Sayyidina Umar, apa ini? Apa? Kenapa kok kamu tiba-tiba pengen bunuh sahabat ini? Sahabat loh, orang Islam, Muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi. Kenapa kamu ingin bunuh dia?" "Oh iya, wahai Sayyidina Ali, dia mengatakan begini.
akhirnya Sayyidina Ali yang jelaskan. Sayyidina Ali terkenal orang yang cerdas. Pada zaman Rasulullah, orang paling cerdas daripada sahabat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketawa, bukannya marah, malah ketawa. Dijelaskan oleh Umar, kamu harus fokus dulu dengan perkataan Hudzaifah bin Yaman ini. Dia mengatakan uhibbul fitnah, aku cinta dengan fitnah. Kita semua cinta dengan fitnah. Fitnah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah. Anak kita fitnah, harta kita fitnah. Kapan harta dan anak kita menjadi fitnah? Harta menjadi fitnah tatkala harta itu digunakan untuk mencari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak akan menjadi fitnah tatkala anak tersebut menjadi anak yang durhaka. Dan kita semua cinta dengan fitnah. Siapa yang gak cinta dengan anak kita? Siapa yang gak cinta dengan harta? Jenengan dikai duit saem, cinta nomor orang berbol. Nah, mungkin ya. Cinta dengan fitnah itu cinta. Kemudian dia mengatakan wa akrahul haq, aku benci dengan yang namanya hak, kebenaran. Loh, sesuatu yang benar kok dibenci oleh Sayyidina Hudzaifah? Maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali, al-haq wal maut. Yang namanya kebenaran adalah kematian. Setiap manusia akan mati, dan setiap manusia jenengan senang mati nombotan. No? Senang mati nombotan. Berarti tidak sakniki. Wa akrahul haq, aku cinta, aku membenci dengan kematian. Betul kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dia juga mengatakan wa afirru minar rahmah, aku lari daripada rahmat. Sedangkan kita zahirnya itu adalah orang-orang yang mencari rahmat. Tapi kenapa kalau Hudzaifah mengatakan afirru minar rahmah? Dijelaskan oleh Sayyidina Ali, afirru minar rahmah, ar-rahmah yaitu al-ghaits, yaitu hujan. Hujan yang dimaksud dengan rahmah, hujan. Ada orang yang datang hujan, wah, udan-udanan. Kan? Lari kita, lari dari hujan, menjauh dari hujan. Nah, ini afirur rahmah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, lah Sayyidina Ali, iya, kalau yang semuanya ini saya setuju. Tapi yang terakhir ini nggak mungkin ini. Dia mengatakan aku mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala. Sedangkan langit dan bumi semua adalah milik Allah. Makhluk hidup semua milik Allah. Manusia, jin, binatang, tumbuhan, alam semesta, matahari, bulan, dan lain sebagainya semua milik Allah. Ini nggak bisa dimaafkan, ini nggak mungkin, mustahil dia mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Sayyidina Ali tambah ketawa lagi. Diingatkan oleh Sayyidina Ali, apakah kamu lupa dalam surat Al-Ikhlas ini? Apa surat Al-Ikhlas? Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini Sayyidina Hudzaifah punya anak, punya istri. Allah punya anak apa enggak? Enggak punya, berarti dia punya sesuatu yang tidak Allah punya. Dia punya istri, Allah punya istri. Enggak punya, berarti betul perkataannya ini. Ketawa maksud Sayyidina Umar ya. Oh, pinter ya. Nek guyonan. Ini teringat dengan hujan seperti ini, kita teringat cerita-cerita yang seperti ini, cerita dari para sahabat, cerita daripada orang-orang yang soleh. Bahkan orang-orang soleh itu mereka kalau melihat hujan, terutama hujan pertama kali yang turun, itu mereka ikut hujan-hujanan. Karena kenapa? Karena rahmatnya Allah di dalam hujan yang pertama kali itu adalah rahmat yang sangatlah besar sekali. Bahkan kalau kita lihat di kota Tarim, itu ada satu adat istiadat yang mana kalau turun yang namanya hujan, kalau di sini musim hujan ada, tapi kalau di negara-negara Arab itu jarang Pak. Udan paling setahun sekali. Ya sekali udan paling gerimis, rintik-rintik seperti itu. Nah, sekali hujan, orang-orang berbondong-bondong. Sebanyakan orang berbondong-bondong apa? Ngambil air hujan, paling satu gelas kecil minum. Tabarukan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang soleh seperti itu. Mereka selalu mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jadikan hujan yang pada malam hari ini kita jadikan sebagai hujan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dianjurkan setiap turunnya hujan dianjurkan untuk membaca doa apa?
Allahumma shayyiban nafi'an, agar Allah berikan manfaat daripada hujan tersebut. Karena dengan turunnya hujan ini banyak makhluk hidup yang mendapatkan manfaat. Tumbuhan dapat manfaat, manusia dapat manfaat, hewan dapat manfaat. Sing duwe sawah senang, alhamdulillah udah. Yang punya tanaman yang gersang hujan senang, alhamdulillah tanaman kula subur. Nah, ini semua manfaat. Bahkan banyak daripada ulama kita yang melarang kita untuk menamai hujan itu. Kalau dalam bahasa Arab hujan itu ada dua bahasa. Yang pertama mator, yang kedua ghaith. Ulama kita melarang untuk menyebut bahasa Arabnya hujan itu mator. Karena yang namanya mator itu identik dengan mara bahaya, hujan yang berbahaya. Tapi kalau ghaith, hujan yang penuh rahmat. Nah, semoga hujan pada malam hari ini adalah hujan rahmat yang akan merahmati kita semua daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh rahmat. Cari rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya kunci untuk dapat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya amal ibadah kita itu tidak menjadi penentu bagi kita. Sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal kita, kalau Allah tidak memberikan rahmat yang pada kita, nggak bakal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci masuk ke dalam surga adalah rahmat. Bahkan Al-Imam Al-Haddad, kalau kita pernah mendengar suatu hadis yang mana Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaihi biha 'ashra." Sering kita dengar, barang siapa yang bersalat padaku, kata Rasulullah, satu kali salawat saja, maka akan Allah balas salawat baginya 10 kali lipat. Nah, salawatnya Allah kepada hamba ini dimaksud adalah rahmat. Oleh karena itu orang yang salawat kepada Nabi Muhammad satu kali, salawat satu kali saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, atau salawat apa saja yang kita hafal, itu kita akan dibalas oleh Allah 10 kali rahmat. Imam Haddad menjelaskan hadis tersebut dalam kitab Masaihud Diniyah kalau nggak salah. Di situ disebutkan oleh Imam Haddad bahwasanya rahmatnya Allah kalau sudah diberikan kepada hambanya satu saja, kita dapat rahmatnya Allah satu, bukan 10, satu saja, itu akan menjadikan kita terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 10 rahmat kita dapatkan daripada Allah hanya dengan satu kali sholawat? Nah, ini subhanallah termasuk kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan umat Nabi Muhammad itu adalah umatun marhumatun wa rabbun ghafur, umat yang paling disayang oleh Allah, umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa, tinggal istighfar, diampuni dosa kita oleh Allah. Tapi kalau umat-umat Nabi terdahulu berbuat dosa dengan tangannya harus dipotong baru diampuni oleh Allah. Berbuat dosa dengan matanya harus dicongkel. Berbuat dosa dengan lisannya harus dipotong. Berbuat dosa dengan kemaluannya harus dipotong. Ini umat-umat Nabi terdahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan rahmat oleh Allah. Kita berbuat dosa, "Lau ataitani bi ghurabil ardi khataya tsumma astaghfartani ghafartu lak," kata Allah. Seandainya umatnya Nabi Muhammad datang kepadaku, memohon ampun kepadaku dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi, pasti aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu nikmat bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang seperti ini, itu jangan kita sia-siakan. Atau jangan sampai kita juga menjadi orang yang terlena. Bahkan kalau kita kaji dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kalau nggak salah di situ disebutkan ada seorang ulama, saya lupa namanya, beliau menyebutkan bahwasanya jangan sampai kita terlena akan suatu hadis, suatu firman Allah atau suatu perkataan ulama yang menjelaskan tentang rahmatnya Allah, tentang kasih sayangnya Allah, tentang ampunannya Allah. Bahkan beliau menyebutkan jangan sampai kita juga tertipu dengan yang namanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan dengan cinta saja kita dapat masuk ke dalam surga. Tertipu dalam artian apa? Bukan berarti Nabi Muhammad nipu kita, tidak. Tertipu dalam artian, yang penting kulo cinta kali kanjeng Nabi, mlebu swarga sak apa maksiat, keplek jalan, ngombe
jalan. Nomene judol apa judol itu? Judol jalan. Yang penting kula cinta kali Kanjeng Nabi, insyaallah swarga. Omeh urusan maksiat insyaallah diampuni kali Gusti Allah. Ini orang-orang yang tertipu yang seperti ini. Mereka seakan-akan meremehkan, akan rahmatnya Allah itu diremehkan. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu, karena takutnya tatkala kita bermaksiat, disitulah nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Karena itu terus kita jadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang punya sifat al-khauf. Sifat khauf itu adalah rasa takut kepada Allah itu harus ada dalam diri kita. Jangan kita selalu merasa tenang. Yang penting aku istighfar, insya Allah diampun. Tak apa-apa, saya ini maksiat, berarti aku mau istighfar. Akhirnya ketika kita maksiat, dicabut nyawa kita oleh Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayo mari bersama-sama kita jaga kehidupan kita jaga keluarga kita jaga diri kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba-hamba yang selalu ibadah kepada Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk selalu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing untuk tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga akhir hayat kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi wasallam, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti mulai bulan depan insya Allah kajiannya pakai kitab gitu, agar lebih manfaat. Nanti insya Allah kita akan mengkaji sebuah kitab yang berisi tentang sunnah-sunnah Nabi sehari-hari. Kan kita sering mendengarkan tentang kajian-kajian sunnah, harus menghidupkan sunnah Nabi, harus mengikuti sunnahnya Nabi, harus mengikuti apa yang Nabi kerjakan. Tapi kita nggak tahu Nabi itu kalau bangun tidur ngapain, ya kan? Habis bangun tidur, nanti setelah itu ngapain? Pagi ngapain? Siang ngapain? Sore ngapain? Waktu makan gimana? Waktu berjalan gimana? Waktu pakai pakaian gimana? Waktu pakai sarung, pakai celana gimana? Akhlaknya, adabnya yang dilakukan oleh Nabi itu gimana? Agar kita bisa meniru. Insya Allah nanti bulan depan Insya Allah akan kita kaji, agar kita menjadi orang-orang yang dapat ikut deret Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.